Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perancangan pabrik asetilina dari kalsium karbida dengan proses hidrolisis kapasitas 55.000 ton per tahun dengan anggota kelompok saya sendiri Angela Pratiwi, kemudian ada Fakrul Rizal Ahmad dan Iputu Arya. Pertama, kita akan membahas abstrak dari makalah kali ini, yang mana asetilina merupakan senyawa hidrokarbon rangkap 3 paling sederhana sebagai bahan baku untuk industri vinyl chloride monomer atau VCM, atau kemudian ada etilina, asetaldehid, aseton, vinyl asetat, vinyl fluoride, dan sebagainya. Dan juga sebagai bahan bakar dalam industri. Kemudian pengesalan oksiasetilin welding sebagai bahan baku pembuatan baterai, dan juga sebagai solvent plastik dan karet sintetis. Kemudian kita masuk ke sejarah dari asetilina itu sendiri, yang mana asetilina itu menurut penamaan UPEC adalah etuna atau etin adalah sebuah senyawa hidrokarbon yang termasuk ke dalam golongan alkuna. Kemudian asetilina ditemukan oleh Edmund Davy pada 1836 yang menyebutkan karburat baru dari hidrogen. Kemudian nama asetilina ini diberikan oleh kimiawan Prancis Marcellin Barthelot pada tahun 1860. Adapun bahan baku dalam industri kimia sesuai sejarah asetilina ini antaranya vinyl klorida, asetaldehida, akrolin, dan bahan baku bakar cair. Dan penemuan asetilina pada tahun 1836 ini ditemukan oleh Edmund Davy, seorang ahli kimia asal Inggris. Ia menemukan gas ini secara tidak sengaja saat bereksperimen dengan karbida logam. Namun, asetilina tidak digunakan secara praktis hingga beberapa dekade kemudian. Berikutnya kita masuk ke kegunaan dari asetilina itu sendiri. Yang pertama, kegunaan dari asetilina sebagai bahan baku untuk industri vinil, chloride, monomer atau VCM, etilina, asetaldehid, aseton, vinil asetat, dan sebagainya. Kemudian juga digunakan sebagai bahan dalam jasa pengesalan atau pemotongan atau menyambung logam. Kemudian juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai, solvent, plastik, dan karet sintetis. Adapun kegunaan lainnya di antara 3 kegunaan pokok ini adalah sebagai sumber energi penerangan, digunakan dalam lampu karbid pada abad ke-19, namun pada saat ini asetilina sudah tidak digunakan untuk sumber penerangan lagi. Kemudian bahan digunakan juga untuk di industri pertanian sebagai polivinil atau klorida PVC, karet sintetis, dan berbagai jenis polimer lainnya. Kemudian kita masuk ke sifat fisika bahan baku. Yang pertama, rumus kimianya adalah CaC2, pemberiannya serbuk putih, kristal hitam, atau abu-abu. Kemudian massa molar di 64,099 gram per mol, kemudian densitas di 2,22 gram per centimeter kubik. Adapun viskositasnya pada suhu 20 derajat Celcius adalah di 0,98. Kemudian titik leburnya sendiri di 2160 derajat Celcius, kemudian titik didihnya di 2300 derajat Celcius. Kemudian memiliki kelarutan dalam air, terurai dalam air menghasilkan asetilina dan kalsium hidroksida. Dan memiliki kemurnian di angka 80–85%. Entalpi pembentukannya di minus 14,3 kalori gram per gram mol. Kemudian memiliki kapasitas panas di angka 14,99 di 25 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke sifat fisika produk dengan rumus kimia.
C2H2, pemberiannya dalam bentuk gas tidak berwarna dan tidak berbau, memiliki massa molar di angka 26,0379 gram per mol, dan densitas 760,2 kg meter kubik di suhu 131 Kelvin. Untuk di suhu 141 Kelvin, densitasnya di angka 764,3 kg per meter kubik. Adapun densitas dalam bentuk liquid di angka 465,2 kg per meter kubik di suhu 273,15 Kelvin. Adapun densitas dalam bentuk gas di angka 1,095 kg per meter kubik dalam tekanan 1 bar. Kemudian memiliki volume molar di angka 22,223 meter kubik kimol di tekanan 1,013 bar di suhu 0 derajat Celcius. Dan memiliki temperatur kritis di angka 308,32 Kelvin. Juga memiliki volume kritis di 0,113 meter kubik. Kemudian memiliki entalpi di angka 200,8 Joule per mol Kelvin. Dan memiliki kapasitas panas atau gas ideal di angka 43,990 Joule per mol Kelvin. Nah, berikutnya akan masuk ke tahapan proses yang akan kita bahas pertama, yaitu tahapan persiapan bahan baku, di mana pada tahap awal dilakukan pretreatment terhadap bahan baku yang digunakan, yaitu kalsium karbida yang diperoleh dari PT MDK Utama. Kemudian kalsium karbida yang digunakan berupa padatan akan atau bongkahan batuan yang nantinya akan direaksikan dengan air di dalam reaktor. Sebelum diumpankan ke reaktor, kalsium karbida dari gudang penyimpanan diproses pada hammer crusher untuk memperkecil ukuran partikel sehingga reaksi akan berjalan lebih efektif. Ukuran diameter yang diinginkan adalah 2-3 mm. Setelah didapat ukuran partikel yang diinginkan, kalsium karbida dibawa menuju ke reaktor dengan belt conveyor. Kemudian kalsium karbida memiliki kemurnian 80% dengan kandungan lain berupa CaO sebanyak 15% dan pengotor lainnya seperti CaS, Ca3P2, Ca3Na2, SiC, dan C sebanyak 5%. Bahan lainnya dibutuhkan adalah air yang diperoleh dari Sungai Berantas diproses pada bagian pengolahan air hingga memenuhi spesifikasi untuk proses yang dialirkan menuju reaktor dengan pipa. Nah, berikutnya tahapan proses yang akan dijelaskan oleh Fakrul Rizal. Kepada Fakrul Rizal dipersilakan. Terima kasih. Lanjut, Bud. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tahapan proses. Tahapan sintetis asetilena. Tahapan sintetis asetilena dari kalsium karbida menggunakan reaktor berjenis reaktor alir pipa atau bisa disebut plung flow reaktor. Selain memberikan konversi yang lebih tinggi, penggunaan reaktor alir pipa juga memungkinkan untuk reaksi yang bersifat heterogen. Padatan CaC2 dengan air diumpankan dengan perbandingan mol 1:2 ke plung flow reaktor. Reaksi ini terjadi pada suhu 70 derajat isotermal dan tekanan 1 atm. Dalam reaktor tersebut, terjadi reaksi antara CaC2 dengan air membentuk C2H2 yang memiliki fase gas. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, dapat dilihat reaksinya. Kemudian, reaksi di atas bersifat eksotermik, sehingga perlu pendinginan menggunakan proses cooling water untuk menjaga suhu reaksi. Pada reaktor, dihasilkan konversi sebesar 99% terhadap CaCa2. Keluaran dari reaktor berupa CaCa2, CaH2, sisa CaC2, dan zat pengotor serta sisa air. Zat pengotor yang terkandung dalam CaC2 bersifat inert sehingga tidak ikut dalam reaksi.
Next. Gel. Lanjut ke proses tahap pemurnian. Aliran output dari reaktor yang terdiri dari CaC2, H2O, C2H2, CaOH2, serta zat inert yaitu CaO, CaS, Ca3P2, Ca3N2, SiC, dan C. Hasil output selanjutnya dialirkan ke KO drum. Pada KO drum, Ca2H2 dipekatkan dengan cara mengatur kondisi operasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 0,1 atm, sehingga seluruh C2H2 menguap dan terpisah dari komponen lain. Menurut persamaan Anthony, pada kondisi tersebut, C2H2 yang memiliki fase gas sehingga dapat dengan mudah terpisah dari komponen lain. Proses pemurnian ini menghasilkan C2H2 hingga kemurniannya 100%. Hasil pemurnian kemudian dialirkan ke tangki penyimpanan. Penyimpanan asitelena dalam bentuk cairan pada spreckle tank sebelum dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan perlu dilakukan penyesuaian terhadap suhu dan tekanannya, yang itu menjadi 25 derajat Celcius dan tekanan 50 atm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farul Rijal Ahmad. Terima kasih kepada Putu. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram proses dari pembuatan kalsium karbida ini dari itu. Jadi yang pertama itu kan kalsium karbida itu dimasukkan ke reaktor bersama H2O karena dengan prosesnya itu hidrolisis sehingga membentuk H2O, CaC2 dan C2H2O. Lalu didapatkanlah C2H2. Lalu dari produk samping tersebut didapatkan CaOH2 dan direaksikan dengan HCl menuju neutralizer, lalu dapat CaCl2, lalu dimasukkan ke dryer dan didapatkan CaCl2 sebagai produk samping. Next. Berikut adalah flowsheet atau PFD dari proses yang kita lakukan. Next. Kesimpulannya dapat disimpulkan hasil perancangan pabrik asetilena dari kalsium karbida dan air dengan kapasitas 55.000 ton per tahun, yaitu proses yang digunakan adalah proses hidrolisis dengan produk yang dihasilkan adalah gas asetilena dengan kemurnian 100%. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.